umpamanya nih di Islam memang dianjurkan untuk ke kuburan, lebih baik di Katolik. Lah kenapa? Oke, gini. Udah clear ya, maksudnya ya oke lah, memang ternyata banyak juga mungkin teman-teman lo dulunya gitu ya, ada yang mungkin nggak tahu isi hijau itu seperti apa secara detail lo ya gitu. Ketika lo udah memilih Islam, apa yang ada di pikiran lo? Kita itu kumpul lah, belajar. Oke. Perkumpulan. Organisasi. Enggak, ya perkumpulan lah. Oke. Perkumpulan di mana ini kan teman-teman mualaf ini kan gabung nih jadi satu kan. Oke. Ya. Nah, setelah gabung jadi satu ini ada salah satu pembina itu ngajak ke kuburan gitu kan. Hah? Ngajak ke kuburan kan. Oke. Di mana ke kuburan itu ada acara ya baca sholawat, baca pokoknya nggak tau lah ya, pokoknya ibadah mereka kan. Oke. Gitu. Nah, kalau seandainya nih kalau nih ke kuburan nih kita bisa meminta dan lain sebagainya kan. Sebetulnya ke kuburan nggak masalah sih, tapi maksudnya apa yang dilakuin Ya, sama lo? kuburan dianjurkan. Cuman kalau beribadah di kuburan ini kan yang harus dipertanyakan gitu kan. Oke. Ya, kalau saya nih, maaf ya, Bang, maaf nih. Mending saya jadi orang Katolik, Bang. Lah kok gitu, lu udah Islam kok kenapa jadi mending Katolik lagi? Umpamanya nih di Islam memang dianjurkan untuk ke kuburan, lebih baik di Katolik. Lah kenapa? Karena jelas ketika kita habis misa, kita datang ke Gua Maria, ada patungnya Bunda Maria. Nampak. Ada patungnya Bunda Maria? Iya. Dikatakan kami lebih selangkah lebih awal dibandingkan kami menyembah kuburan. Orang yang sudah mati ngusir lalat di atas kuburannya sendiri aja dia nggak mampu. Sampai jatuh tuh. Lihat nih. Jadi gini Bang, saya tuh selalu ngingetin karena kan saya tuh punya diamanahkan ya. Oke. Ini ada teman-teman mualaf div tuli. Oke. Abang bayangin coba seorang div, dia di keluarganya hanya satu-satunya orang yang terima hidayah, tapi dia dalam keadaan spesial. Div. Oke. Dikasih Allah div. Oke. Spesial kayak teman sahabat kita ini, adik saya yang udah saya anggap ini. Adik Mika Gabriel, ini juga mualaf di umur 15 tahun. Oke. Alhamdulillah Allah kasih spesial, tangan kanannya nggak berfungsi seperti orang yang normal. Coba boleh dipanggil aja kali ya? Apa? Boleh, Masya Allah. boleh. Brother, boleh. Kita hadirkan salah satu orang spesial. Sehat brother? Sehat alhamdulillah. Umur lu berapa? Masih muda banget, kayaknya masih kayak gue banget nih. 16 tahun. Wow. Lah lu masuk Islam umur? Umur 2017 tuh berarti 15. Sekarang tinggal sama bokap? Enggak masalah? Enggak. Lu tahu Al-Quran, tahu Islam itu dari mana? Awalnya dari ibu kan muslim. Oke. Oke, sampai akhirnya berarti lu belajarin di situ ya? Iya. Karena apa? Ada trigger nggak sih? Maksudnya apakah memang pernah denger bahwa Islam tuh agama begini sehingga lu cari tahu gitu apa itu Islam gitu? Iya pernah sih. Awalnya sih penasaran aja gitu sama agama ibu gitu. Pengen tahu, nyari tahu sendiri Islam itu apa. Akhirnya belajar dan ternyata di dalam Islam itu kayak ada semacam keindahan, ada semacam kedisiplinan. Bahkan yang saya kagum dengan agama ini adalah bahkan kita masuk kamar mandi aja tuh ada adabnya gitu, ada caranya masuknya, ada doanya, makan ada doanya, adabnya bagaimana, harus tangan kanan, duduknya bagaimana, itu detail banget gitu. Nah, emang di agama sebelumnya nggak ada perintah-perintah seperti itu? Serius loh? Nggak ada. Agama Islam ini detail karena 24 jam itu kita mulai dari bangun tidur sampai aktivitas malam itu kita udah diajarin caranya kita membersihkan diri dari najis itu seperti apa. Masya Allah, semuanya. Gitu. Ya karena tempat ibadahnya kita pun juga harus bersuci dulu dong. Iya kan, nggak boleh asal-asalan masuk tuh. Habis dari mana, sepatu dari mana, ya kan? Dan ini yang membuat saya yakin karena apa? Ini wahyu, benar-benar agama wahyu, agama samawi, agama turun dari langit gitu. Karena gini Bang, saya tuh selalu kasih semangat ke teman-teman mualaf ya, teman-teman mualaf di ini. Jadi gini, banyak teman-teman mualaf itu yang setelah masuk Islam, mereka itu ngeluh. Setelah masuk Islam itu apa? Usahanya nggak jalan, ya kan? Usahanya dia nggak jalan, terus habis itu sakit, habis itu dan sebagainya. Kita ingat di surat Al-Baqarah dulu Allah akan uji dengan sedikit rasa takut, rasa buah-buahan gitu. Maaf kalau salah ya kan. Terus? Nah, kita nih sebagai seorang yang baru masuk Islam justru malah beriman dan tambah yakin. Karena apa? 1400 tahun yang lalu Allah firmankan itu dan terbukti kejadian di teman-teman mu'alaf merasakan. Kalau kita setelah masuk Islam
kita itu nggak diuji. Kita nggak diuji dengan rasa takut, rasa lapar, dengan sedikitnya harta. Berarti Allah bohong. nice. Dan hari itu juga saya bisa tinggalkan Al-Quran dan Islam. Nice. Karena memang udah ada perintahnya di Al-Baqarah ya. Karena ada ujian. Tahun yang lalu Allah bilang seperti itu, dan kami sekarang mengalaminya, dan ini yang membuat kami semakin beriman. Betul. Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Iya, betul kan? Betul. Bukan buat bingung. Ya, ini karena sudah dinubuahkan Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Kalau sampai sekarang umat Islam nggak terpecah jadi 73 golongan, berarti Allah di mana? Yes, dapat gua. Dan ini yang menambah keimanan kami di teman-teman mualaf ini, bahwa maha benar Allah dengan perkataan. Masya Allah. Makanya saya sangat bersyukur dapat hidayah ke agama yang benar gitu. Masya Allah. Dan coba bayangin, raja mana atau pemimpin mana yang pengen hambanya datang ke dia 5 kali sehari? Nggak ada dong. Cuma Allah Azza wa Jal yang memerintahkan hambanya untuk datang sehari 5 kali. Ya kita menyembah gitu. Masya Allah. Cuma Islam doang. Mika Gabriela 16 tahun. Boom. RT aja tamu Arab lapor 1 kali 24 jam kan? Ini 5 kali loh. 5 kali sehari. Jelas. 5 kali dalam kayaknya belum ada raja seperti itu. Dan seluruh dunia waktu zonasinya beda-beda loh. Seluruh dunia itu bergantian. Ini baru nih. Penyembahan yang sesungguhnya 5 kali itu. Iya kan? 24 jam itu terus. Ini baru nih sujud penyembahan yang secara hakikat tuh begini. Gitu. Iya dong. Walaupun secara keseluruhan kita mentauhidkan itu memang 1 kali 24 jam full. Bukan berarti kita cuma 5 kali doang nyembah ya. Kita mengagungkan, kita tahu ya Allah, ya udah wajib kita sembah. Nah, pengerucutannya lagi tuh udah 5 kali lu sujud, lu sembah, wajib, Masya Allah. Bahkan kalau manusia nggak mau nyembah Allah pun Allah tetap esa. Iya. Allah nggak tergantung di apakah dia disembah 5 kali itu dia tetap jadi besar, makin besar. Kalau nggak disembah nggak ada urusan. Lah kan yang butuh kita yang butuh Pak. Sekarang gini pertanyaan ini ya, mungkin terakhir nih ya. Kalian berdua yang mewakili teman-teman mualaf yang mungkin lagi nonton sekarang saat ini. Ya. Ketika lo masuk Islam pasti kan banyak banget pilihannya. Wah, kok jadi begini, kok jadi begitu gitu ya. Pertanyaan gue simpel aja sih sebenarnya. Kan lo pasti tahu ya di luar sana banyak yang kok tetangga gue tadinya begini, kok sekarang enggak, kok ada yang enggak ngelakuin gini, kok ada yang ngelakuin ini, kok ada yang enggak begini, enggak ada yang begitu. Maksud gue gini, gue bukan mempersidang kalian berdua, cuma mau meluruskan mungkin stigma yang lagi berada di luar sana. Kalau memang ternyata mungkin ya ada yang perlu gue jawab, ada yang perlu gue ya koreksi lah. Tapi lagi-lagi gue nggak mau bahas dalilnya karena bukan porsi gue bukan ustadz. Sebenarnya kalian berislam itu gimana cara menanggapinya, menjalaninya? Di situ ada Quran, ada hadis dan lain sebagainya, itu seperti apa menurut siapa dulu deh? Mungkin Mika dulu. Ya menurut saya sih kalau mau menjalankan Islam ya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Oke. Karena ya apalagi tuntunannya kalau bukan itu. Oke. Itu kan apa ya? Ibaratnya tuh kayak kita semua hukum-hukum ada di situ gitu. Jelas agamanya. Jelas, agama dalil, iya. Iya, agama dalil. Dan juga ini bukan sembarangan orang bukan sembarang orang nyampein itu, ada sanadnya gitu. Jadi jelas ada sanadnya. Jadi bukan asal-asalan gitu kata ini kata ini. Nah, itu dia maksud gue gini. Tapi kan lo tahu kan di Islam itu kan banyak ada bentuk ibadah begini, ada bentuk ibadah begitu gitu ya. Maksud gue lu nggak kaget gitu yang sekarang yang lu lagi jalanin ini betul-betul mungkin ya. Kalau di gua nggak tahu, ini kita belum tahu nih dari kalian berdua nih. Di gua itu gua melihat yang ternyata ini ditambahin nih, ini ternyata ditambahin nih. Nah, kalau menurut lu seperti apa? Awalnya sih menjalani gitu, maksudnya saya juga dapat lihat dari teman, ada yang maulid, ada yang ibadah-ibadah yang kayak yasinan 7 hari ke kuburan, bahkan ada juga yang ekstrim lagi yang ke kuburan dikelilingin terus joget-joget gitu sambil zikir. Ya nggak. Itu menurut lo itu gimana?
menurut saya pribadi kita nggak ngomong, kita lagi nggak menghakimi ya, kita nggak lagi bilang ini benar, salah, ini sesat, ini tidak, enggak ya. Ini opini aja. Opini aja. Gue mau tahu menurut lo seperti apa? Yang tadi yang lo sebutin. Baru denger saya joget-joget sambil ini. Iya, saya ketawa, sorry ya. Oke, iya nggak apa-apa. Menurut saya pribadi sih cukup aneh gitu. Masa kita ngapain sih di kuburan gitu, yang orangnya udah mati gitu. Itu kan sama aja kayak ini ya kayak nyembah berhala gitu, sesuatu yang tuli, yang nggak bisa dengar, itu kan benda gitu. Dan kalau orang mati ini ke kuburan ini, itu kan udah mati, udah lepas gitu. Harusnya kita yang doain, bukan kita minta doa ke dia gitu. Menurut lo tauhid itu seperti apa? Tauhid itu ya menurut saya pribadi, lagi-lagi ini saya bukan ustaz bukan apa. Tauhid itu ketika kita bisa